Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inanti Radia dengan NIM akhir 111 dari kelas C Ilmu Kelautan Universitas Trunojoyo Madura. Batuan sedimen adalah salah satu jenis batuan yang ada di kulit bumi atau litosfer. Selain batuan sedimen, ada juga batuan beku dan juga batuan metamorf. Untuk pembentukan batuan sedimen sendiri tidak lepas dari siklus batuan. Siklus batuan merupakan salah satu proses dari pembentukan batuan yang terus mengalami perubahan. Siklus batuan ini berawal dari magma yang cair keluar dan terjadi pengkristalan yang mengakibatkan batuan itu membeku dan juga menjadi batuan beku. Batuan beku tersebut seiring berjalannya waktu akan tererosi dan bertransform menjadi batuan sedimen. Setelah adanya batuan sedimen, kemudian akan menjadi batuan metamorf yang karena adanya kenaikan suhu dan juga tekanan. Batuan metamorf sendiri akan kembali lagi menjadi magma yang cair dan begitu juga siklus terus. Pada umumnya sedimen ini bisa bertransport. Transport sedimen sendiri bisa diartikan yaitu pergerakan partikel atau sedimen yang biasanya dipengaruhi oleh kombinasi gravitasi yang bekerja pada sedimen tersebut sehingga mengakibatkan sedimen tersebut bisa bergerak. Sedimen bisa bertransport melalui udara maupun air. Pada transport sedimen sendiri berkaitan dengan salah satu siklus, yaitu siklus hidrologi. Sedimentologi dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang ilmu geologi yang mempelajari tentang batuan sedimen. Dalam sedimentologi meliputi berbagai hal diantaranya yaitu karakteristik sedimen, proses pembentukan batuan sedimen, transport dari batuan sedimen itu sendiri, dan juga mekanisme lingkungan pengendapannya. Bidang ilmu sedimentologi mempelajari proses pembentukan sedimen, mulai dari proses pelapukan dan erosi batuan asal, transportasi material dari hasil erosi yang diendapkan. Pembentukan batuan sedimen juga bisa berasal dari pengendapan larutan kimia dan juga berasal dari pengendapan aktivitas organisme tertentu. Morfogenesa sedimen dinamik ini merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana proses sedimentasi dan pengendapan berdampak pada pembentukan morfologi permukaan bumi, terutama pada lingkungan sungai dan juga lautan. Proses morfogenesa dinamik ini melibatkan interaksi dari berbagai parameter fisika dan juga geologi. Parameter tersebut antara lain yaitu kecepatan arus, pergerakan air, jenis dan ukuran butir sedimen, topografi dasar laut, dan banyak faktor lainnya. Morfogenesa dinamik ini dalam hal lain juga disebut dalam proses pembentukan dan perubahan morfologi sedimen yang disebabkan oleh gerakan dan juga transportasi air dan angin. Proses ini terjadi secara alami di alam dan dapat mempengaruhi lingkungan dan kehidupan manusia. Morfogenesa dipengaruhi oleh beberapa faktor alam seperti gempa bumi, gelombang tsunami, dan badai dapat memiliki dampak besar pada morfologi permukaan bumi. Faktor lainnya yang mempengaruhi adalah aktivitas manusia seperti reklamasi pantai dan penggalian tambang juga dapat mempengaruhi morfologi permukaan bumi secara signifikan. Selain itu, ada juga perubahan iklim dan pemanasan global dapat memiliki dampak besar pada morfologi permukaan bumi melalui perubahan tingkat laut dan juga arus air. Morfogenesa sedimen dinamik terdapat beberapa tahapan. Tahapan tersebut antara lain yaitu erosi, transportasi, dan deposisi. Tahap erosi terjadi ketika air atau angin mengangkat dan membawa partikel sedimen dari suatu tempat. Adapun faktor yang mempengaruhi erosi antara lain adalah intensitas air atau angin, karakteristik partikel sedimen, dan topografi permukaan. Setelah tererosi, partikel-partikel sedimen akan dibawa oleh arus air atau angin ke tempat yang baru. Transportasi partikel sedimen tergantung pada kecepatan dan arah arus. Dalam hal ini, partikel sedimen yang lebih berat akan terbawa oleh arus yang lebih cepat. Sedangkan partikel sedimen yang lebih ringan akan tetap di tempat yang semula. Deposisi sedimen terjadi pada saat arus melambat atau bahkan berhenti, sehingga partikel-partikel sedimen terendapkan di tempat tertentu. Faktor yang
mempengaruhi deposisi antara lain yaitu kecepatan arus, karakteristik partikel sedimen, dan kondisi lingkungan di tempat tersebut. Hasil akhir dari proses morfogenesa sedimen dinamik adalah bentuk morfologi yang berbeda-beda. Hasilnya antara lain adalah pembentukan delta di muara sungai, pembentukan gunung pasir di padang pasir, atau pembentukan pantai dan karang di pantai. Morfogenesa sedimen dinamik memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia. Proses ini dapat mempengaruhi kualitas air dan juga tanah, mengancam keamanan infrastruktur, dan mempengaruhi aktivitas manusia di pantai atau padang pasir. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan morfogenesa sedimen dinamik ini sangatlah penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalkan resiko bencana. Dalam kesimpulannya, morfogenesa sedimen ini merupakan topik yang kompleks dan melibatkan interaksi antara banyak faktor fisika dan juga geologi. Sedimen, menurut ukuran partikel, terdiri dari sedimen clay, sedimen sand, dan sedimen silt. Sedimen silt sendiri adalah salah satu jenis sedimen yang terdiri dari partikel dengan ukuran yang sangat kecil, yaitu sekitar 2-63 mikrometer. Sedimen silt adalah batuan sedimen yang susunan utamanya terbentuk dari partikel-partikel berukuran lanau. Partikel-partikel sedimen silt biasanya terbuat dari mineral seperti kuarsa, feldspar, dan glimmer. Ukuran partikel silt lebih kecil daripada pasir, tetapi lebih besar daripada partikel lempung. Sedimen silt biasanya dijumpai di sungai, danau, dan juga laut. Sedimen silt dapat membentuk lapisan sedimen tipis dan halus yang seringkali memiliki tekstur dan warna yang khas. Sedimen silt seringkali ditemukan bersama dengan sedimen lain seperti lumpur dan juga pasir, yang merupakan salah satu komponen penting dalam pembentukan batuan sedimen. Karakteristik sedimen silt sangat penting untuk dipahami dalam konteks geologi, karena sedimen silt dapat memberikan informasi tentang lingkungan pengendapannya, sejarah sedimentasi, dan sifat fisik lingkungan sedimentasi. Sifat fisik dan konsolidasi sedimen silt juga penting dalam konteks geologi. Sifat fisik sedimen silt seperti porositas, permeabilitas, dan densitas dapat mempengaruhi sifat hidrologis dan geoteknik dari lingkungan pengendapan. Sedimen silt yang padat biasanya memiliki porositas dan permeabilitas yang rendah, sementara sedimen yang lebih longgar cenderung memiliki sifat hidrologis yang lebih baik. Kepadatan sedimen silt salah satunya dapat dipengaruhi oleh tekanan hidrostatik dan jumlah partikel dalam satuan volume. Semakin dalam sedimen terendapkan, semakin besar tekanan hidrostatiknya, sehingga kepadatan silt cenderung lebih besar daripada kedalaman yang lebih dalam. Konsolidasi sedimen silt juga dapat mempengaruhi sifat fisik sedimen dan mempengaruhi kemampuan lingkungan pengendapan untuk menyimpan air atau fluida lainnya. Warna sedimen silt dapat dipengaruhi oleh mineral pembentukan dan kondisi oksidasi reduksi. Sedimen silt terbentuk dari lingkungan aerob cenderung memiliki warna yang lebih terang, sedangkan silt yang terbentuk di lingkungan anaerob cenderung memiliki warna yang lebih gelap. Selain itu, lingkungan di sekitar sedimen silt juga dapat memberikan informasi tentang karakteristik sedimen tersebut. Misalnya, sedimen silt yang ditemukan di lingkungan sungai dapat menunjukkan adanya aliran air yang kuat dan pengendapan di dasar. Distribusi penyebaran dari sedimen silt di laut dan perairan lainnya pada umumnya tidak merata. Sedimen silt dapat ditemukan di hampir semua lingkungan perairan, mulai dari muara sungai hingga lautan yang paling dalam. Konsentrasi sedimen silt bervariasi dari berbagai tempat dan tergantung pada beberapa faktor seperti kecepatan arus, kedalaman air, jenis substrat, dan aktivitas organisme. Sedimen silt sendiri biasanya terkumpul pada tempat-tempat yang tenang seperti di dasar perairan, muara sungai, teluk yang dilindungi oleh ombak dan juga angin. Sedimen silt juga dapat menyebar dengan arus air yang terendapkan di tempat yang lebih jauh, tergantung pada faktor yang mempengaruhinya. Distribusi penyebaran sedimen silt juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti aktivitas pembangunan pesisir, pembangunan pelabuhan, penggalian, dan reklamasi pantai. Sedimentologi mengeksplorasi asal, transportasi, pengendapan, dan perubahan diagenetik dari bahan yang menyusun sedimen dan batuan sedimen. Stratigraphy sendiri menyelidiki bagaimana jenis batuan tersebut terakumulasikan dan terdistribusikan dalam ruang dan juga waktu.
Stratigraphy dalam arti luas adalah ilmu yang membahas tentang aturan, hubungan, dan juga kejadian atau genesa macam-macam batuan di alam, dalam ruang dan waktu. Sedangkan dalam arti sempit ialah ilmu ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan atau studi tentang stratigraphy. Dalam studi kasus yang diambil yaitu mengenai sekuens merekam evaluasi delta sungai Cina, beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sedimen ialah salah satunya adalah pasang surut lingkungan yang berubah-ubah dan juga yang dapat menunjukkan iklim lembab ataupun kering. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.